Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmaya Sari dengan NPM C1 C022054. Di sini akan menjelaskan latihan dari buku Akuntansi Keuangan 3, yaitu latihan dari 18.1 sampai 18.5. Di mana untuk soal 18.1, yaitu PT Aster memiliki pendapatan sebelum pajak dalam laporan laba rugi 2015 sebesar 500 juta. Informasi terkait PT Aster untuk menghitung kewajiban pajaknya adalah yang pertama itu pendapatan dividen yang dikenai pajak final sebesar 50 juta, lalu depresiasi menurut pajak lebih besar yaitu 5 juta, besar kredit pajak atau pajak dibayar di muka sebesar 70 juta, lalu tarif pajak sebesar 25%. Hitunglah pajak terutang pada PT Aster pada tahun 2015 dan buatlah jurnal yang harus dibuat untuk mencatat pajak terutang tersebut. Maka untuk mengetahui pajak terutangnya itu kita bikin kolom seperti ini biar mempermudah jalan kita. Yang pertama itu ada laba sebelum pajak. Nah, untuk laba sebelum pajak ini nilainya sebesar 500 juta. Kita tulis 500 juta. Nah, untuk perbedaan temporer ini ada depresiasi. Nah, untuk depresiasi ini minus 5 juta. Kita tulis di sini karena dia depresiasi ini masuk ke koreksi negatif. Senilai 5 juta. Maka total perbedaan temporernya ini sebesar 5 juta. Nah, masuk ke perbedaan permanen. Di perbedaan permanen ini ada namanya pendapatan dividen. Nah, untuk pendapatan dividen ini nilainya yaitu 50 juta. 50 juta. Lalu total perbedaan permanen jadi 50 juta. Nah, untuk penghasilan kena pajak itu adalah total dari laba sebelum pajak ditambah total perbedaan temporer lalu ditambah total perbedaan permanen. Maka hasilnya yaitu 445 juta. Rp445 juta. Nah, untuk pajak terutangnya yaitu sebesar 100 untuk pajak terutangnya yaitu nilai dari pajak penghasilan kena pajak ini tadi dikali dengan tarif pajak yaitu sebesar 25%. Maka hasilnya yaitu 111 juta 250 ribu. 250 ribu. Lalu untuk pajak dibayar di muka yaitu sebesar minus 70 juta. Nah, untuk PPh terutang pada tahun 2015
sebesar 41.250.000. Karena hasil ini didapat dari pajak terutang ini dikurang dengan pajak dibayar di muka. Maka hasilnya tadi yaitu 41.250.000. Nah, untuk jurnalnya di sini beban pajak penghasilan kini yaitu ini 111.250.000 250.000. Nah, untuk pajak dibayar di muka itu sebesar 70 juta. Nah, untuk utang PPh badan itu sebesar 41.250.000. Nah, jurnal berikutnya yaitu ada akun beban pajak kini yaitu sebesar 1.250.000. Rp1.250.000. Lalu pajak dibayar di muka juga 1.250.000. Nah, maka pajak terutang PT Aster itu sebesar 41.250.000 karena eh, pajak terutang pajak terutang aslinya itu kan 100 total pajak terutangnya yaitu 111.225.000. Tapi di soal ternyata PT Aster itu membayar pajak dibayar di muka sudah membayar pajak terlebih dahulu yaitu sebesar 70 juta, maka 111.250.000 ini dikurang dengan 70 juta dapatlah PPh terutang 2015-nya yaitu sebesar 41.250.000. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Informasi terkait PT Kantil pada 2 Januari 2015 membeli aset tetap senilai 480 juta untuk tujuan pajak aset tersebut didepresiasikan selama 4 tahun tanpa nilai sisa. Untuk tujuan akuntansi, aset tetap tersebut disusutkan selama 5 tahun dengan nilai sisa 80 juta
tarif pajak yang berlaku sebesar 25% pada tahun 2021, aset tersebut dijual dengan harga 100 juta. Hitunglah pajak tangguhan dan jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak tangguhan pada tahun 2015, 2019, dan 2021. Nah, yang pertama kita buat dulu penyusutannya, yaitu sebesar 480 juta, 480 juta. Nah, lalu 80 juta, fisikalnya itu 120 juta, komersialnya 80 juta. Nah, beban depresiasi pada tahun 2015 itu sebesar 80 juta. Kita tulis 80 juta di sini. Lalu di tahun 2015 ini ada beban depresiasi pajaknya sebesar 120 juta. Lalu ada perbedaan laba akuntansi dan pajak. Laba akuntansi ini untuk laba akuntansi yang lebih tinggi, yaitu sebesar 40 juta. Lalu liabilitas pajak tangguhan sebesar 10 juta pada tahun 2015 ini. Lalu beban atau pendapatan pajak tangguhan ini yaitu sebesar 10 juta. Terakhir di tahun 2015 ini ada perbedaan nilai aset net akhir itu 40 juta. Nah, di tahun 2016 itu sebesar 80 juta untuk beban depresiasi akuntansinya. Nah, untuk beban depresiasi pajaknya sebesar 120 juta juga. Oh, maaf, ini salah. Sebesar 120 juta juga. Lalu ini juga sebesar 40 juta. Liabilitas pajak tangguhan 2016
ini adalah 20 juta. Untuk beban pendapatan pajak tangguhan itu sebesar 10 juta, sama seperti di tahun 2015 tadi. Nah, untuk perbedaan nilai aset net akhir di tahun 2016 ini sebesar 80 juta. Nah, untuk di tahun 2017 ini juga sama seperti tadi, yaitu 80 juta semua. Maka kita tarik 80 juta. Kita tulis 80 juta. Nah, untuk beban depresiasi pajaknya itu sebesar 120 juta. Ini juga sama 40 juta. Ini 30 juta. Sepuluh juta. Lalu 120 juta untuk perbedaan nilai aset net akhir. Nah, untuk di tahun 2018 itu sama 80 juta untuk beban depresiasi akuntansinya. Nah, untuk beban depresiasi pajaknya itu 120 juta. Nah, ini juga masih sama 40 juta seperti tahun-tahun yang tadi. Lalu untuk liabilitas pajak tangguhannya juga, liabilitas pajak tangguhannya itu sebesar 40 juta. Untuk beban pajak tangguhannya itu 10 juta. Lalu perbedaan nilai aset net akhirnya itu 160 juta. Tahun 2019 itu sebesar 80 juta untuk beban depresiasi akuntansinya. Nah, untuk beban depresiasi pajaknya ada, langsung masuk ke perbedaan laba akuntansi dan pajaknya, yaitu sebesar 80 juta. Lalu liabilitas pajak tangguhannya, eh, maaf, beban pajak tangguhan itu sebesar 20 juta. Maka jurnal yang dibuat untuk maka jurnal yang dibuat untuk tahun 2015 sampai 2018 beban pajak tangguhannya itu senilai 10 juta.
Nah, untuk liabilitas pajak tangguhannya juga sebesar 10 juta. Nah, untuk tahun 2019 itu liabilitas pajak tangguhannya itu sebesar 20 juta. Nah, pendapatan pajak tangguhannya itu sebesar 20 juta. Nah, di tahun 2021 itu nama akunnya yang pertama itu kas di debit sebesar 100 juta. Lalu keuntungan penjualan aset itu juga sebesar 100 juta. Nah, ini adalah hasil perhitungan pajak tangguhan dan nama-nama akun untuk jurnal pada tahun 2015, 2019, dan 2021. Ini jurnalnya. Kita lanjut ke nomor 18.3, yaitu PT Anggrek pada tahun 2015 mengakui beban garansi sebesar 20 juta. Lalu, beban tersebut menurut pajak diakui sebesar 4 juta di tahun 2015, terus 8 juta pada tahun 2016, 8 juta pada tahun 2017. Hitunglah pajak tangguhan dan jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak tangguhan pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Nah, untuk beban garansi akuntansi itu sebesar 20 juta. Beban garansi pajaknya itu sebesar 4 juta. Nah, untuk perbedaan laba akuntansi dan pajak, laba akuntansinya lebih rendah, ini sebesar 16 juta. 16 juta. Lalu aset pajak tangguhannya ini sebesar 4 juta. Beban pendapatan atau pajak tangguhannya ini sebesar 4 juta. Lalu yang terakhir, liabilitas garansinya sebesar 16 juta. Nah, di 2000, tahun 2016, untuk beban garansi pajaknya itu 8 juta. Ini juga 8 juta. Kita masukkan 8 juta. Lalu ini 2 juta untuk aset pajak tangguhannya. Beban pajak tangguhannya juga 2 juta. Liabilitas garansinya 8 juta. Ini juga 8 juta. Coba 8 juta di tahun 2017 ini.
Terus ini 2 juta. Maka total ini tadi beban garansi akuntansinya sebesar 20 juta. Lalu total beban garansi pajaknya ini sebesar 20 juta. Nah, juga sebesar 20 juta. Maka kita membuat jurnalnya itu di tahun 2015 ada beban garansi tadi 20 juta kan kita masukkan di sini. Lalu di kreditnya itu liabilitas garansi sebesar 20 juta juga. Rp20 juta. Nah, di tahun kita bikin nah, di tahun 2015 untuk aset pajak tangguhannya untuk aset pajak tangguhan maaf tadi kita hapus 20 juta. Liabilitasnya juga 20 juta. Nah, masuk ke aset pajak tangguhannya pada tahun 2015 itu nama akunnya yaitu aset pajak tangguhan. Nilainya itu 4 juta. Terus dikreditkan pendapatan pajak tangguhan 4 juta. Terus di debit ada liabilitas 4 juta. Nah, ada liabilitas garansi yaitu sebesar 4 juta. Lalu kredit garansi sebesar 4 juta. Nah, di sini juga ada liabilitas garansi itu sebesar 8 juta. Lalu di bagian kreditnya itu kas sebesar 8 juta juga. Terus beban pajak tangguhannya 2 juta. Dikreditkan aset pajak tangguhannya 2 juta. Lalu liabilitas garansinya 8 juta. Kas atau kredit yang lain itu 8 juta. Beban pajak tangguhannya di debit sebesar 2 juta. Lalu aset pajak tangguhannya sebesar di kredit sebesar 2 juta. Nah, ini hasil uh, hasil jurnal untuk nomor soal 18.3. Kita lanjut ke soal 18.4. Soalnya yaitu PT Mawar pada tahun 2015 memiliki beberapa informasi berikut terkait dengan perhitungan pajak penghasilan. Yang pertama itu saldo awal aset pajak tangguhan atau net sebesar
10 juta rupiah, lalu kredit pajak yang dicatat sebagai pajak dibayar di muka sebesar 180 juta, lalu laba sebelum pajak sebesar 800 juta, beban depresiasi menurut akuntansi sebesar 120 juta, sedangkan menurut pajak sebesar 160 juta, lalu beban pensiun menurut akuntansi sebesar 60 juta, menurut pajak sebesar 40 juta. Lalu ada beban sumbangan menurut tujuan pajak tidak boleh dibebankan sebesar 10 juta. Lalu pendapatan sewa yang dikenakan pajak pinal 10% sebesar 30 juta. Tarif pajak yang berlaku 25% pada tahun 2015. Lalu buatlah rekonsiliasi fiskal sederhana untuk menghitung penghasilan kena pajak dan pajak terutang. Hitunglah pajak tangguhan. Buatlah jurnal untuk mengakui pajak kini dan pajak tangguhan pada tahun 2015. Pertama, kita bikin seperti biasa untuk mempermudah kita menghitung. Nah, untuk laba sebelum pajak di tahun 2015, itu sebesar 800 juta. Maka kita tulis di sini 800 juta. Nah, perbedaan temporer ada namanya beban depresiasi, yaitu sebesar 40 juta. Maaf, salah ketik. Sebesar 40 juta. Ini untuk beban depresiasinya. Lalu untuk beban pensiunnya itu sebesar 20 juta. Maka total perbedaan temporernya itu adalah 20 juta. 40 ini dikurang dengan 20 juta, maka hasilnya itu 20 juta. Nah, untuk perbedaan permanen, itu ada namanya beban sumbangan. Beban sumbangan ini sebesar 10 juta. Terus ada pendapatan sewa sebesar 30 juta. Maka total eh, beban sewa 10 juta ini dikurang 30 juta, dikurang minus 30 juta ini jadi sisa untuk total perbedaan permanen, sisanya senilai setinggal 10 juta lagi. Maka kita tulis di sini 10 juta. Nah, untuk PKP, oh maaf, ini tadi sebesar 20 juta. Nah, untuk minus
20 juta. Nah, untuk PKP-nya, itu sebesar 760 juta. Untuk PKP itu sebesar 760 juta. 760 juta. Untuk PKP terutang itu sebesar 190 juta. Untuk aset pajak tangguhannya itu sebesar 10 juta. Nah, untuk pajak dibayar di muka itu sebesar 180 juta. Lalu untuk PPh terutang 2015 yaitu sebesar 20 juta. Maka yang kita buat di sini yaitu jurnalnya beban pajak penghasilan kini sebesar 200 juta. Lalu ini di debit, di kreditnya itu ada pajak dibayar di muka sebesar 180 juta. Nah, untuk PPh terutangnya, ini PPh terutang. Nah, kita buat dulu. Oke, ini PPh terutang. Nah, untuk PPh terutangnya ini sebesar 20 juta. Nah, untuk aset pajak tangguhan ini di debit senilai 10 juta. Nah, pajak dibayar di muka ini juga senilai 10 juta. Karena ini memang jurnalnya double entry. 10 juta. Oke, ini jurnalnya. Untuk 18.4. Kita masuk ke soal terakhir, yaitu 18.5. Di mana soalnya itu ada PT Lili pada tahun 2015 mengalami kerugian sebesar 2.500.000.000 rupiah. Entitas tidak memiliki perbedaan temporer dan permanen, sehingga laba akuntansi sama dengan laba kena pajak. Entitas pada 2016 mencatat laba sebelum pajak sebesar 500 juta, tahun 2017 sebesar 1 miliar, tahun 2018 sebesar 1.600.000.000 juta, tarif pajak yang berlaku 25%. Bagaimana jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan PT Lili dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Seperti tadi kita bikin kolom seperti ini untuk mempermudah menghitungnya. Nah, di tahun 2015 laba atau rugi sebelum pajak
itu sebesar minus 2.500.000.000, minus 2.500.000.000. Nah, untuk di tahun 2016 itu sebesar 500 juta. Nah, di tahun 2017 ini sebesar 1.600.000.000. Beban pajak, beban pajak kini. Nah, untuk beban pajak kini itu di tahun 2000. Nah, di tahun 2018 ini sebesar 150 juta. 150 juta. Belum fokus tadi. Nah, untuk beban atau pendapatan pajak tangguhan itu sebesar 625 juta. 625 juta. 2015 itu di tahun 2016 ini minus 200 625 juta di tahun 2015. Di tahun 2016 itu sebesar 125 juta. Di tahun 2017 ini sebesar 250 juta. Di tahun 2018 ini sebesar 250 juta. Nah, untuk total beban pajak itu sebesar minus 625 juta. 625 juta. Total beban pajak di tahun 2016 sebesar 125 juta. Nah, di tahun 2017 sebesar 250 juta. Di tahun 2018 ini totalnya untuk total beban pajak ini sebesar 400 juta. Sebesar 400 juta. Nah, untuk akun laba atau rugi setelah pajak, 1.875 juta. Lalu di tahun 2016 ini sebesar 375 juta. Di tahun 2017 ini sebesar 750 juta. 750 juta.
Nah, di tahun 2018 ini sebesar 1.350.000.000. 1.350.000.000. 350 juta. Nah, masuk ke aset pajak tangguhan. Untuk aset pajak tangguhan di tahun 2015 ini sebesar 625 juta. 625 juta. 625 juta. Lalu di tahun 2016 sebesar 500 juta. Sebesar 500 juta. Lalu di tahun 2017 sebesar 250 juta. Di tahun 2018 kita kosongkan. Lalu tarif pajak efektifnya itu sebesar 25%. Ini 25%. 25. 25. 25%. Nah, 25%. 25%. Maka persentase di tahun 2018 tarif pajak efektif kini itu persentasenya 9,38%. 8%. Maka kita buat jurnalnya di sini. Untuk tahun 2015 aset pajak akunnya yaitu aset pajak tangguhan sebesar 2.500.000.000. Kita tulis di sini 2.500.000.000. Lalu pendapatan pajak tangguhannya juga 2.500.000.000. Lalu ada namanya beban pajak tangguhan di tahun 2016. Ini sebesar 125 juta. 125 juta.
Aset pajak tangguhannya juga 125 juta. Lalu beban pajak tangguhannya itu sebesar 250 juta. 250 juta juga. Lalu ada namanya beban pajak tangguhan debit itu 250 juta. Aset pajak tangguhannya juga 250 juta. Ini double entry. Lalu beban pajak kini sebesar 150 juta. Utang PPh badan itu juga 150 juta. Nah, ini jurnal atas pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan. Yang ini PT Lili dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Baik teman-teman, terima kasih uh, atas perhatiannya. Bagi yang telah menonton, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.